Dan bukan sesuatu yang wajib. Nah, ini banyak yang tidak diketahui nih. Madzhab Syafi'i, kita madzhab Syafi'i ya. Tapi banyak dari kita tidak mengetahui bahwa di madzhab Syafi'i mengucapkan niat tidak wajib, jemaah. Tidak wajib. Memang ada sebagian mereka mengatakan sunnah, tapi tidak mengatakan wajib. Kenapa? Karena tujuan mengucapkannya adalah cuma untuk memudahkan hati kita untuk berniat. Kadang-kadang orang was-was nih, bingung kan? Oh, sholat apa ini ya? Kok enggak di dalam hati saya nih? Maka dia ucapkan nawaitu. Yang masalah itu adalah ketika dia mengucapkan nawaitu atau usolli, dia nggak paham. Nah, ini masalah ini. Kalau dia tidak paham, membantu tidak membantu. Tujuannya apa? Untuk membantu kita, untuk hati kita untuk berniat. Itu tujuannya dalam mazhab Syafi'i. Taib. Kalau mazhab Maliki itu hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena kata mereka mengucapkan niat sebelum sholat ataupun sebelum yang lain tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi ketika mau sholat langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mana dalilnya? Ketika salah seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Waktu itu hadis ini diriwayatkan hadis oleh Abu Hurairah. Masuk ke dalam masjid, Nabi berada di dalam masjid. Kemudian orang itu sholat 2 rakaat. Kira-kira sholat apa ini? Sholat tahiyatul masjid, sholatnya. Tapi sholatnya cepat sekali jemaah. Cepat sekali. Setelah selesai sholat, datang kepada Nabi dan mengatakan Assalamualaikum. Kemudian faradda alaihi salam. Maka Nabi pun menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Apa kata Rasulullah? Sebelum dia berkata, Nabi langsung mengucapkan, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, sholat lagi, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Dia padahal sholat nih 2 rakaat. Kata Rasulullah, sholat lagi, sesungguhnya engkau belum sholat itu. Sholatlah dia 2 rakaat lagi. Balik lagi, salam dia kepada Nabi. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Sholat lagi, sebenarnya engkau sholat 3 kali. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku tidak mengetahui yang lebih baik daripada sholatku tadi. Maka ajarkan kepadaku bagaimana sholat yang benar. Intinya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza aradta sholata, fa idza qumta ila shalah, jika engkau berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Nabi tidak mengatakan kepadanya panawi, maka berniatlah. Nah, bacalah niat, tidak. Langsung ucapkan fakabbir, bertakbir. Jika engkau ingin melaksanakan, maka bertakbirlah. Kenapa demikian? Karena ucapan Rasulullah fa idza aradta, fa idza qumta, jika engkau ingin sholat, ingin itu sudah niat, keinginan. Maka kembali kepada pengertian niat itu adalah keinginan kita melakukan sesuatu, itu sudah niat walaupun tidak diucapkan. Makanya mazhab Maliki dengan sebagian pendapat dari kebanyakan pendapat dari mazhab Hambali bahwa mengucapkan niat itu bid'ah, haram hukumnya. Itu ya. Ini perselisihan para ulama. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan dan menganjurkan sedikit pun untuk melakukan ini. Cuman mazhab Syafi'i mengatakan itu cuma alat bantu. Kalau seandainya kita sudah yakin, sudah niat bisa tanpa mengucapkan, tidak masalah tanpa mengucapkan niat. Karena amalan-amalan itu banyak sekali. Seperti kita bangun jalan, itu ibadah tidak? Bangun jalan. Kita harus mencari niat dulu nih. Nawaitu apa ini? Bingung bangun jalan ya. Bangun masjid. Bagaimana nih cari-cari niat? Agak susah juga nih, ya kan? Bahasa Indonesia lah kalau gitu kan. Bisa itulah. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat katanya pertengahan. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan, kita sedikit dulu ya menyinggung ini, tidak masalah, mudah-mudahan ini tidak disalahpahami. Madhab Hanafi mengatakan
membaca niat itu boleh, tapi boleh, bukan sunnah. Barang siapa yang mau mengucapkannya silahkan. Barang siapa yang tidak mau, tidak masalah. Karena apa? Karena Nabi memang tidak pernah mengajarkannya, dan dia bukan ibadah, kata mazhab Hanafi. Kenapa bukan ibadah? Karena Nabi tidak mengajarkan mengucapkan, tidak pernah mengajarkan mengucapkan niat. Bagi siapa yang ingin mengucapkannya maka ucapkan. Barang siapa yang ingin meninggalkannya maka tinggalkan, karena itu sesuatu yang mubah, gitu ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati sunnah, melaksanakan sunnah Rasulullah itu yang lebih utama. Apa sunnah Nabi? Nabi memang tidak pernah niat, kecuali orang yang benar-benar dia itu was-was syaitonnya itu ya. Dia ketika sholat teringat ini, teringat itu, teringat ini, utangnya banyak, kemudian rumahnya kecurian. Pokoknya ketika sholat, mungkin orang yang seperti itu ada rukhsah. Akan tetapi hukum asal mengucapkan niat tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Laksanakanlah solat sebagaimana engkau melihat aku solat. Karena Nabi, kata para ulama, tidak pernah mengucapkan niat, maka kita juga tidak mengucapkan niatnya, cukup di dalam hati. Memang para ulama bersepakat niat itu tempatnya di dalam hati, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hukum mengucapkannya saja. Semuanya sepakat. Jadi tidak perlu diperselisihkan jemaah. Tidak perlu menjadi pemecah belah umat tuh, jangan sampai ya gara-gara ini. Ini masalah niat tuh. Karena amalan tanpa niat sah tidak? Tidak. Amalan kalau niatnya bukan untuk Allah sah tidak? Tidak. Mana dalilnya? Disebutkan di dalam sebuah hadis. Apalagi nanti kalau kita membiasakan diri dengan puasa di bulan ini ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah membiasakan diri. Ya paling tidak kita puasa Senin Kamis ya. Atau paling tidak di bulan ini kita puasa Ayyamul Bid 3 hari. Ya. Kata Rasulullah, "Man lam yubitis siyama minal laili fala siyamalah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa saum sejak malam hari. Maksudnya sejak malam hari itu apa? Malam hari itu batasnya ya sebelum fajar, sebelum azan, itu malam hari. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum azan subuh berkumandang, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Maka dia harus berniat puasa. Sama juga seperti haji, umroh. Kalau seseorang sholat nih tanpa niat, cuma ikut-ikutan, maka tidak sah sholatnya. Ada orang berpuasa bukan untuk ibadah, tapi untuk kesehatan. Ada tidak? Ada, diet. Dia puasa tapi diet, untuk diet. Nah, ini ibadah tidak? Kalau dia tidak niatkan untuk Allah, maka tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan disebutkan di sini wa likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan dari ibadahnya. Betul. Kalau kita niatkan untuk Allah, insya Allah ibadah kita bernilai. Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak. Kemudian disebutkan di sini, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, artinya amalan-amalan ibadah yang dia lakukan adalah untuk Allah, ikhlas hanya untuk Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka amalannya tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Adapun jika niatnya untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita, maka niatnya tersebut tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana kita jelaskan, al haditsu dalilun ala ishtiratin niyyah fi jamil amal. Hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah syarat sah bagi setiap amalan. Syarat sah bagi setiap amalan. Tanpa niat maka amalannya tidak sah. Berapa banyak pun amalan yang kita lakukan, kalau niatnya tidak ada maka amalannya tidak sah. Atau niatnya ada tetapi bukan untuk Allah, maka amalannya juga tidak mendapatkan, malah mendapatkan dosa karena melakukan kesyirikan, yaitu riya atau melakukan kesyirikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al haditsu dalilun ala athari tafawutin niyyah fi a'malin nas. Hadis ini menunjukkan bahwa niat itu berbeda-beda pada setiap orang yang melakukan amalan. Betul. Ini ada 2 orang sholat di masjid, sama sholatnya. Atau kita jamaah sholat maghrib ya, sama. Tapi antara satu dengan yang lain ini kadang-kadang berbeda pahalanya. Yang membedakan pahala satu dengan yang lain ini diantaranya niat. Di antaranya niatnya. Semakin ikhlas maka semakin besar pahalanya. Maka saya pernah sering menyebutkan hadis Nabi ya. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi law anfaqtu mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Maki para sahabatku, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian berinfak, bersedekah dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, Masya Allah, gunung ini berupa emas, jangankan sebesar gunung, 1 kilo aja kalau kita kasih ke teman kita sudah syukur dia, betul tidak? Ini kalau berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, utang-utang Indonesia lunas semuanya. Masya Allah, ini kaya raya Indonesia ya. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, niscaya infak kalian itu tidak akan setara, tidak akan sama, tidak akan senilai dengan infaknya para sahabatku, walaupun infak mereka hanya 1 genggam atau setengahnya. Masya Allah ini. Kenapa itu? Kenapa infak kita sebesar gunung Uhud berupa emas, tapi masih besar infaknya para sahabat yang hanya 1 genggam atau setengah? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakan kita dengan mereka adalah niat. Para sahabat itu niatnya ikhlas hanya untuk Allah ketika melakukan sesuatu, tidak diragukan lagi. Mereka bukan hanya mengorbankan uang, harta, tidak, jiwa mereka korbankan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Betapa banyak para sahabat gugur di medan perang membela untuk menegakkan kalimat Allah. Ini dia sahabat yang pertama meninggal dunia, syuhada, yaitu bapaknya siapa? Yasir, Ahla Yasir. Ibunya orang yang pertama meninggal dunia, dibunuh oleh Abu Jahal, ditusuk. Kemudian suaminya demikian pula disiksa sama